Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, seperti biasa, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada pengarang kitab Al-Hikam, baik pengarang matan maupun pengarang syarah, dan kepada guru-guru yang sudah mengajar kita kitab Al-Hikam. Ala haziniyah wa ala kulli niyati salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullah. Quti'a ay hujiba wa muni as-sairina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati a'malihim az-zahirati wa syuhudi ahwalihim al-qalbiyati. Lakinis sababu fin kitai at-ta'ifataini anzalika mukhtalifun. Diputus orang artinya dihijab orang dan ditagah orang, orang yang berjalan mereka itu baginya Allah, dan orang yang sampai mereka itu kapadonya Allah, daripada mali amal mereka itu yang zahir dan memandang ahwal mereka itu yang qalbiyah, artinya yang batin. Jadi orang yang berjalan, yang sedang dalam berjalan menuju mendekatkan diri kepada Allah, itu namanya murid atau salik. Sedangkan orang yang sudah sampai atau al-wasil, sampai kepada Allah, sudah mencapai ma'rifah, itu disebut dengan orang arif. Di baik itu murid atau salik maupun orang arif, kadua-dua itu dihijab. Dari apa dihijab? Daripada mali amal yang zahir, amal mereka yang zahir, dan dari memandang ahwal mereka yang batin. Tapi sungguh pun sama-sama kedua, tetapi ada perbedaannya. Amma-sairuna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha. Adapun orang yang berjalan mereka itu ba'ala adapun mangkot karena musuh mereka itu ba'ala sungguhnya tidaklah belum mentahqiqkan mereka itu akan benar syaratu Allah padanya amal. Jadi kalau orang yang masih orang masih dalam perjalanan, si salik, si murid, ba'a mangkonyo ndak bisa melihat amal yang zahir, dihijab amal yang zahir, tidak bisa memandang ahwal yang batin, karenanya belum lagi tahqiq, artinya belum lagi mencapai sidik, artinya benar dalam amal itu, benar dalam ubudiyah. Apa sebab dan barang demikian? Ba'ala baramulo, karena mali mereka itu akan kurang dengan sebab Adam hadir hati mereka itu syaratu Allah pada laku mampabuinya amal. Di mereka melihat amal mereka itu kurang kualitasnya, kurang nilainya. Bahkan kekurang walaupun nyalah bisa menyempurnakan secara zahir rukun dan syaratnya, tetapi secara batin alun ado leta capai hadir hati
atau namanya alun hadir hati saratu Allah ketika melakukan amal itu. Fahum daiman mutahamuna nufusahum, mangko barang mereka itu bala barang mulo hal kadang berkekalan bala barang mulo manuduh mereka itu akan diri mereka itu fi taufiyati amalin pada menyempurnakan amal mereka itu haqqaha akan haknya amal. Jadinya selalu selalu menuduh diri itu makasih itu. Selalu tidak puas ya kepada diri sendiri karena belum lagi menyempurnakan hak dari amal itu. Dan pada membersihkan ahwal hati mereka itu. Maka ada demikian baru sebab pada albarah pada lapih diri daripada maliknya amal dan memandangnya ahwal. Di makanya memandang artinya memandang amalnya tadi tidak berharga dalam pandangannya. Sebab amal tadi kurang kualitasnya. Artinya ahwalnya tadi masih belum bernilai. Wa amal wasiluna, dan adapun orang yang telah sampai mereka itu ba'ala dapun mangko fali annahu ghaibihim bi suhudihi anha. Maka bosungnya karena bosungnya orang yang sampai ke ba'ala sungguhnya mangko karena bosungnya Allah ba'ala sungguhnya menggaibkan Allah akan mereka itu dengan memandangnya Allah jauh daripada amal. Di orang yang belum sampai kepada Allah itu tidak nio meli amal dan ahwalnya karena apa? Karena kurang, mereka menganggap amal mereka itu kurang kualitasnya. Orang yang sudah arif, Allah gaibkan mereka dengan memandang Allah dari amal itu. Jadi dengan mereka memandang Allah, amal tadi tidak jadi perhatiannya. Artinya bos mereka itu bala semuanya menisbahkan mereka itu akan amal kapadonya Allah. Nyondak melihat amal itu amalnya, atau nyondak menisbahkan amal itu ke dirinya. Hal keadaan balape diri daripada upaya mereka itu dan kekuatan mereka itu mengkemuti olahkan mereka itu. Dari demikian faqatahum anzalika, mangko memutus akan mereka demikian ana mutus suhuduhum lahu fi hadrati qurbihi, memandang mereka itu baginya Allah pada hadrat hampirnya Allah. Wa man syahadahu lam yashhad ma'ahu ghairahu, dan barang lo siman yang memandang simanakan ya Allah ba'alaman, tidak memandang simanakan syaratnya Allah itu akan selainnya Allah. Di kalau musahadah itu memandang Allah, ke di saat itu awak anda bisa memandang yang lain. Semua yang itu awak ingin sesuatu ndak, awak takana sesuatu. Kadang-kadang di sawangan sesuatu itu ada tekanan lain. Sedang melakukan sesuatu itu. Ya, ada tekanan lain tak? Awak sedang beroto gitu kan tak? Tiba-tiba pikiran awak ada tekanan sesuatu yang lain. Dan sedang hanyut dalam memandang memikirkan sesuatu. Kadang-kadang sama dia itu jalan pun nampak ada waktu itu. Pada waktu awak nyalang dan tak mata waktu nyalang dan mana menjadi ke jalan. Tapi kalau pikir awak tu mana ingat sesuatu, tak ada nampak jalan tu lah. Tu maka ada terjadi kecelakaan itu tu. Sebab orang tu sedang pikirannya ndak apa namanya itu ke sesuatu yang lain gitu.
Dia artinya kalau awak ingat sesuatu bisa matuk, bisa butuh kayak itu, bisa begitu. Dan dia dan awak bisa nampak. Jadi kalau awak ingat sesuatu, tidak bisa ingat yang lain. Itu Malin. Lemah tuh Malin. Ya Samsul. Jadi ingatan awak tadi itu coba memandang pandangan batin itu semuanya itu. Kalau memandang alam, tak bisa memandang Allah. Tapi kalau yang bisa memandang Allah, tak nampak alam. Kadang mengecek sama awak tak dengar enggak? Kalau awak sedang fokus memikirkan sesuatu, mengecek sebelah awak, apa tadi itu? Terangga tahu apa yang kecil juga. Hah? Apa tuh? Iya. Nak terangga kecil sebelah rendah, nak dengar itu aja. Nah, itulah contoh itu dia. Di mako baram losiman mata dia itu, dan baram losiman yang memandang semakan Allah ba'alaman tidak memandang yusiman syaratnya Allah akan selain Allah. Dan segala mencukupkan Allah akan nikmat ate dua kaum sakiro memelihara ya Allah akan mereka itu daripada bagantuang dengan amal mereka itu dan ahwal mereka itu. Tetapi bosnya pekerjaan bahwa sungguhnya mempabui Allah dengan mempabui Allah akan demikian dengan salib mereka itu hal keadaan karhan. Bosnya Allah bahwa sungguhnya mempabui Allah akan demikian dengan salib mereka itu hal keadaan tapasu, hal keadaan dipaksa. Dan dengan orang yang sampai mereka itu hal keadaan tauan. Dan tauan itu artinya dengan secara sukarela. Dan tidaklah ragu bahwasanya ini bahwasanya makam yang lebih tinggi daripada non pertama. Mana kayak ini bahwasanya itu makamnya orang yang sudah sampai. Dan karena ini tak kalau mananya Al-Wasiti akan sahabat Abi Usman, sahabatnya atau murid-murid dari Abi Usman. Kata Al-Wasiti, bimadza kana ya'murukum sayhukum, dengan apa kok allazi adu menyuruh akan kamu guru kamu. Maka bakatu mereka itu faqalu kana ya'muruna bitalabit biltizami at-ta'ati wa ru'yati taqsiri fiha. Maka berkata mereka itu ado ya guru ba'adonya menyuruh ya guru akan kami dengan melazimi taat dan mali taksir padanya taat. Itu perintah di surah guru kami ke kami, instruksi mereka itu rajin-rajinlah beramal, tapi lihatlah amal tadi kurang nilainya. Maka berkata yo Al-Wasiti bagi mereka itu amarakum bil majusiyah al-mahdah, telah menyuruh ya guru akan kamu dengan majusiyah semata-mata. Hala amarakum bil ghaibati anha bisuhudi mansya'aha wa majriha. Mengapalah tidak menyuruh ya guru akan kamu dengan gaib daripadanya amal, dengan daripadanya taat, dengan memandang tampek terbitnya taat dan tampek berlakunya taat. Yuridu bidzalika turki himmatahum ila maqamil irfan la tahkira mahum alaihi fa innahu minal ihsan.
Menghendaki al-wasiti akan dengan demikian itu akan menaikkan cito mereka itu kepada maqam irfan, tidak mahinukan ma yang barang mereka itu bala barang lo atehnya ma. Maka bosungnya kebasu ini balas setengah daripada kebaikan ihsan kebaikan. Jadi al-wasiti bertanya kepada murid-murid Abi Usman, kata al-wasiti, bagai apa nan diperintahkan di guru kalian? Ajak murid-murid tadi, guru kami menyuruh kami untuk rajin-rajin beramal, rajin untuk melakukan ketaatan. Tetapi lihatlah taksir dalam ketaatan tadi itu, artinya jangan dipandang amal awak tadi sempurna, pandang amal awak tadi cacat, kurang, banyak kekurangannya. Tujuannya tuh supaya jangan murid tadi bergantung ke amal. Kata al-wasiti itu artinya guru kalian sudah menyuruh kalian dengan ajaran majusi itu. Mengapa guru kalian itu tidak menyuruh kalian untuk gaib dari amal dengan memandang sampai terbitnya amal? Artinya kalau awak ingin murid tadi tidak bergantung ke amal, cara lainnya adalah yang lebih baik gaib awak dari amal, artinya tidak memandang amal dengan cara apa? Dengan cara memandang sampai terbitnya amal itu dari Allah, bukan dari awak. Jadi al-wasiti kamu kasihna bukan menghina, ya, bukan menghina, bukan mencela, tapi tujuan adalah untuk tujuan baik, untuk menaikkan murid tadi kepada makam yang lebih tinggi, yaitu makam irfan. Sampai berlakunya amal, sampai terbit dan sampai berlaku. Maka bos ini bahas sungguhnya setengah daripada ihsan. Allah tuh. Iko ialah lain apa lagi? Tema kalau lain lagi. Ma bahasa kats.